Tahun 2030 terdengar masih jauh. Namun bagi ekonomi global, waktu itu sudah sangat dekat. Di saat banyak pihak memprediksi Indonesia akan masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia, para ekonom justru memperingatkan satu hal lain, badai finansial 2030. Sebuah krisis ekonomi global yang disebut-sebut bisa lebih berat dibandingkan pandemi COVID-19. Pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin terjadi, melainkan seberapa siap kita menghadapinya. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe channel Uang Logi, siapa tahu satu video ini bisa jadi solusi buat kondisi keuangan kalian sekarang. Apa itu badai finansial 2030? Badai finansial bukan sekedar penurunan ekonomi biasa. Ini adalah kondisi ketika banyak tekanan datang bersamaan. Perusahaan goyah, lapangan kerja menyempit, daya beli melemah, dan sistem keuangan mulai kehilangan keseimbangan. Seperti badai di dunia nyata, dampaknya tidak terlihat indah dan tidak semua orang bisa bertahan di dalamnya. Tanda-tandanya sudah mulai terasa. PHK terjadi di berbagai sektor. Biaya hidup naik. Ketidakpastian semakin sering terdengar. Apakah badai ini benar-benar akan datang? Ancaman ini bukan cerita fiksi. Dunia saat ini sedang berada di bawah tekanan dari 3 arah sekaligus. Geopolitik, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Ketegangan global belum mereda. Cuaca ekstrim mengganggu produksi pangan dan energi. Sementara teknologi, khususnya AI, mengubah dunia kerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika 3 faktor ini bertemu, risiko krisis menjadi sangat nyata. Penyebab utama badai finansial 2030. Pertama, utang global yang membengkak. Utang dunia kini telah melampaui ratusan triliun dolar. Banyak negara hidup dari hutang. Masalahnya bukan pada jumlah, tetapi pada kemampuan membayar. Jika gagal bayar terjadi secara luas, kepercayaan pasar runtuh, investasi berhenti, dan ekonomi global ikut terseret. Kedua, geopolitik dan krisis energi. Konflik tidak hanya menciptakan perang, tetapi juga krisis energi. Pasokan terganggu, harga melonjak, dan negara-negara dengan ketergantungan tinggi menjadi yang paling rentan. Sejarah sudah menunjukkan, krisis energi selalu diikuti oleh krisis ekonomi. Ketiga, AI, otomatisasi, dan badai PHK. Teknologi memang membawa efisiensi, namun ia juga menggantikan banyak peran manusia. Banyak pekerjaan mulai menghilang. Administrasi, customer service, keuangan, transportasi. Ketika jutaan orang kehilangan penghasilan, yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak. Konsumsi turun, ekonomi melambat, tekanan sosial meningkat. Dampak yang paling terasa. Jika badai ini benar-benar terjadi, kelas menengah akan menjadi yang paling terdampak. Bukan karena miskin, tetapi karena tidak cukup siap. Penghasilan ada, namun tabungan tipis. Aset ada, namun tidak liquid. Dan di masa krisis, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Cara menghadapi badai finansial 2030. Pertama, dana darurat. Bukan untuk kaya, tetapi untuk bertahan. Dana darurat memberi satu hal penting, waktu. Waktu untuk berpikir, waktu untuk bangkit tanpa harus panik mengambil keputusan buruk. Kedua, diversifikasi. Jangan menaruh semua harapan di satu sumber, baik penghasilan maupun investasi. Di masa tidak pasti, yang paling aman bukan yang paling agresif, tetapi yang paling seimbang. Ketiga, meningkatkan sumber penghasilan. Nilai uang akan terus tergerus, sementara kebutuhan terus naik. Mengandalkan satu penghasilan adalah risiko besar. Bangun keahlian, bangun aset, bangun penghasilan yang bisa berjalan bahkan saat kondisi tidak ideal.
Gambaran aset menuju 2030. Emas tetap menjadi pelindung nilai saat kepercayaan pada sistem melemah. Aset digital seperti Bitcoin menawarkan peluang, namun dengan risiko yang tidak kecil. Saham akan tetap relevan, terutama di sektor teknologi, energi, dan perbankan, selama dikelola dengan disiplin dan visi jangka panjang. Badai finansial 2030 mungkin belum kita lihat hari ini, namun tanda-tandanya sudah ada di sekitar kita. Krisis tidak datang untuk menakut-nakuti, ia datang untuk menguji. Bukan siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling siap. Dan keputusan terbaik selalu dibuat sebelum badai tiba.